Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma Marisa Thani dan nanti ada teman saya yang bernama Sinta Nur Khalidia. Kami di sini akan menjelaskan tentang lembaga pengelolaan wakaf. Nanti dibagi dua ya, ada saya dan teman saya. Jadi pengertian dari wakaf itu sendiri menurut beberapa ahli fikih itu berbeda-beda. Yang pertama, menurut Hanafiyah, mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda milik wakif dan menyedekahkannya untuk memperoleh manfaat. Jadi di sini tuh wakif masih milik, jadi wakif itu masih memiliki benda tersebut, hanya saja manfaatnya yang dipindah milikan, asetnya masih tetap milik wakif. Dan yang kedua yaitu Malikiyah, berpendapat wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad dalam tempo waktu yang diinginkan oleh wakif. Jadi ini tuh menentukan pemberian wakifnya itu ditentukan kepada orang atau di tempat yang berhak untuk menerimanya. Yang ketiga yaitu Syafi'iyah, mengartikan bahwa wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diberikan kepada nazir dengan syarat yang diperbolehkan oleh syariah. Dan yang keempat yaitu Hambaliyah. Ini kalau dari Hambaliyah itu lebih rinci gitu ya, lebih jelas, yaitu menahan asal harta dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan. Sedangkan untuk pengertian lain dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dari wakaf ini adalah untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umat. Dalam sejarah Islam, wakaf sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW karena wakaf telah disyariatkan pada tahun kedua Hijriah Nabi SAW. Ada dua pendapat yang berkembang tentang siapa yang pertama kali melakukan wakaf. Jadi sebagian ulama itu berpendapat bahwa yang melakukan pertama kali wakaf adalah Rasulullah SAW, dan sebagian lainnya berpendapat bahwa yang melakukan wakaf adalah Umar bin Khattab. Dan untuk di Indonesia sendiri, praktek wakaf dan adanya lembaga wakaf ini sudah ada sejak zaman pra-Islam. Namun prakteknya masih belum terlalu sempurna dalam menjalankan syariat Islam. Namun itu sudah lambat laun sudah menjadi lebih baik dan mendekati dalam full syariat Islam. Dan untuk saat ini lembaga wakaf menjadi perhatian sampai diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan. Secara teks, pengertian tertulis tentang wakaf itu tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Namun makna dan kandungan keduanya itu sebenarnya ada dalam Al-Quran dan hadis. Jadi di dalam Al-Quran sering menyatakan konsep wakaf dengan ungkapan dharma harta atau yang biasa disebut infak untuk diambil manfaatnya. Sedangkan dalam hadis itu ungkapan wakaf sering disebut dengan habs atau tahan. Jadi makna keduanya itu ialah penahanan harta untuk diambil manfaatnya tanpa musnah dengan seketika. Prinsip wakaf itu di sini saya menyimpulkan ada 5 prinsip ya. Yang pertama, untuk menciptakan tata tertib hukum dan administrasi wakaf untuk melindungi harta benda wakaf tersebut. Yang kedua yaitu ruang lingkup wakaf. Jadi untuk biasanya masyarakat awam itu
menyimpulkan bahwa ruang lingkup wakaf itu hanya dari benda tidak bergerak seperti tanah, rumah, dan lain sebagainya. Namun sebenarnya wakaf itu bisa berasal dari dua, yaitu benda bergerak dan tidak bergerak. Yang tidak bergerak itu contohnya seperti tadi, dan yang bergerak itu contohnya seperti uang, kendaraan, dan barang-barang tersebut bisa untuk diwakafkan. Dan yang ketiga yaitu peruntukan harta wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah, namun juga bisa untuk memajukan kesejahteraan sosial. Jadi dilihat sekitarnya sedang butuh apa, itu bisa digunakan untuk wakaf. Yang keempat, untuk mengamankan harta benda wakaf dan campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, maka perlu untuk meningkatkan kemampuan dari keprofesionalan nazir tersebut. Dan yang kelima, undang-undang yang mengatur pembentukan badan wakaf yang di Indonesia mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhannya. Jadi setiap daerah itu perlu ada undang-undang yang memberlakukan badan wakaf untuk mengamankan wakaf tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga wakaf yang ada di Indonesia. Untuk mengelola wakaf yang ada di Indonesia, langkah pertama yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah membentuk suatu badan atau lembaga yang nantinya akan khusus mengelola perwakafan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 27 Oktober tahun 2004, pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang tentang perwakafan, yaitu Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Nah, untuk mewujudkan amanat yang terkandung dalam undang-undang tersebut, pemerintah Indonesia membangun suatu lembaga yang bernama Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia ini berkedudukan sebagai media untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan yang ada di Indonesia. Adapun beberapa tugas yang diemban oleh Badan Wakaf Indonesia adalah yang pertama, melakukan pembinaan terhadap nadir untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Yang kedua adalah mengelola harta benda wakaf, baik itu berskala internasional maupun nasional. Yang ketiga adalah mengganti dan memberhentikan nadir. Yang keempat adalah memberikan persetujuan atau izin atas perubahan harta benda wakaf. Yang kelima adalah memberikan persetujuan atau izin untuk pertukaran harta benda wakaf. Yang terakhir adalah memberikan saran atau pertimbangan kepada pemerintah dalam membentuk suatu kebijakan dalam bidang perwakafan. Seiring berkembangnya fikih kontemporer dalam lembaga keuangan syariah, juga timbul model-model baru dalam mengelola harta benda wakaf. Adapun akad-akad yang digunakan oleh lembaga pengelola wakaf dalam mengelola harta wakaf yaitu yang pertama akad ijarah, kedua akad istisna, ketiga akad mudharabah, dan yang keempat adalah akad murabahah. Model pembiayaan ijarah atau biasa disebut dengan sewa menyewa. Di sini seorang nadir dapat memberikan izin kepada seseorang dalam jangka waktu tertentu untuk menyewa atau mengelola suatu harta benda wakaf. Model pembiayaan istisna. Di sini lembaga pengelola wakaf dapat memesan pengembangan harta wakaf kepada lembaga pembiayaan keuangan syariah lainnya, bank syariah misalnya. Di sini bank syariah dapat membuat kontrak kepada kontraktor untuk memenuhi pesanan dalam pengembangan harta wakaf diatasnamakan dengan lembaga pengelolaan wakaf. Model pembiayaan mudharabah. Di sini seorang mudharib dapat mengelola harta benda wakaf dalam jangka waktu tertentu dan dengan nisbah yang telah disepakati atau bagi hasil yang telah disepakati. Model pembiayaan mudharabah. Di sini seorang mudharib dapat mengelola harta benda wakaf dalam jangka waktu tertentu dan dengan nisbah yang telah disepakati atau bagi hasil yang telah disepakati. Model pembiayaan murabahah. Dalam model pembiayaan murabahah ini, seorang pengelola harta wakaf atau seorang nadir dapat melakukan kontrak murabahah kepada lembaga keuangan syariah lainnya dalam upaya mengembangkan dan memajukan harta benda wakaf yang dikelolanya.
Mekanisme pengelolaan dan penyaluran harta benda wakaf pada lembaga pengelola wakaf. Setelah terlaksananya ikrar wakaf, maka kepemilikan wakif terhadap harta bendanya menjadi hilang. Yang selanjutnya, harta bendanya dibawa pengelolaan oleh seorang nadhir. Di sini, seorang nadhir akan mengelola harta benda wakaf sesuai dengan keinginan seorang wakif. Pada prakteknya, pengelolaan harta benda wakaf tidak harus dilakukan sendiri oleh seorang nadhir. Di sini, nadhir dapat melibatkan beberapa pihak untuk pengelolaan harta benda wakaf. Misalnya, seorang wakif menginginkan tanah wakaf yang diwakafkannya untuk digunakan sebagai restoran, yang nantinya keuntungannya disumbangkan untuk mengembangkan sebuah yayasan pendidikan. Nah, di sini seorang nadhir dapat melibatkan beberapa pihak yang profesional dalam hal itu. Jika seorang nadhir melibatkan pihak eksternal dalam pengelolaan harta benda wakaf, maka pihak eksternal tersebut wajib membagi laba yang dihasilkan dari pengelolaan harta benda wakaf tersebut, yang nantinya akan digunakan untuk nadhir dalam kemaslahatan umat. Pada umumnya, harta benda wakaf dianggap sebagai penyedia infrastruktur bagi kegiatan non-komersial seperti pembangunan masjid, pembangunan pemakaman, dan lain sebagainya. Akan tetapi, harta benda wakaf sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan komersial seperti pembangunan perkantoran, pembangunan pariwisata halal, dan lain sebagainya, yang nantinya keuntungannya dapat digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan non-komersial seperti memberi beasiswa pada santri di pesantren, lembaga dan sistem pengelolaan wakaf di berbagai negara. Wakaf mengalami kemajuan pengelolaan yang sangat profesional di berbagai negara, baik itu negara muslim maupun non-muslim. Di sini saya akan membandingkan lembaga dan sistem pengelolaan wakaf di Indonesia dengan negara lain, yaitu Singapura dan Yordania. Yang pertama adalah Singapura. Meskipun Singapura bukan merupakan negara muslim, akan tetapi Singapura merupakan salah satu negara yang berhasil dalam mengelola harta benda wakaf. Di bawah naungan MUIS, yaitu Majelis Ugama Islam Singapura, harta benda wakaf dikelola sangat baik dan profesional jika dibandingkan dengan negara Indonesia. Adapun perbandingan yang saya akan ulas adalah yang pertama, jika di Indonesia divisi-divisi atau jajaran-jajaran yang mengelola harta benda wakaf dipenuhi dengan ahli-ahli syariah, akan tetapi di Singapura MUIS mengelola harta benda wakaf tidak dengan cara eksklusif. Di sana, divisi-divisi yang mengurus dan mengelola harta benda wakaf bukan hanya datang dari ahli-ahli syariah, akan tetapi di sana juga didatangkan ahli arsitek, ahli sipil, ahli tata kelola wilayah, dan sebagainya. Yang kedua, faktor kesuksesan lain dari pengelolaan harta benda wakaf yang ada di Singapura yaitu adanya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh MUIS untuk membiayai pengembangan aset harta benda wakaf. Jika di Indonesia, pembiayaan pengembangan aset harta benda wakaf didapatkan dari dua sumber, yaitu dari investor atau dari uang wakaf itu sendiri. Akan tetapi jika di Singapura, pembiayaan pengembangan aset harta benda wakaf didapatkan dari 3 sumber, yaitu yang pertama dari Baitul Mal, kedua adalah dari sumbangan dari nadhir itu sendiri, dan yang ketiga adalah dari surat-surat obligasi yang dilakukan dengan akad musyarakah. Keberhasilan Singapura dalam pengelolaan harta benda wakaf dapat dibuktikan dengan pembagian keuntungan pengelolaan harta benda wakaf selain untuk kegiatan sosial maupun keagamaan yang ada di Singapura. Negara Singapura juga berhasil menyumbangkan keuntungan pengelolaan harta benda wakaf di berbagai negara seperti negara Saudi Arabia, India, dan Indonesia. Yang kedua adalah negara Yordania. Pemanfaatan harta wakaf yang ada di Yordania sangat menarik untuk dikaji dan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengelola harta benda wakaf yang ada di Indonesia yang sangat banyak, akan tetapi belum dikelola secara produktif.
Di negara Yordania, pengelolaan harta benda wakaf sangat didukung oleh para kabinet menteri serta raja-raja yang ada di Yordania. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya program-program yang menunjang pengelolaan harta benda wakaf. Adapun beberapa program yang dilakukan oleh pemerintah Yordania untuk memanfaatkan harta benda wakaf yang ada di Yordania adalah: pertama, memperbaiki rumah-rumah penduduk yang sudah tidak layak pakai. Kedua, mendirikan percetakan mushaf Al-Quran yang nantinya mushaf Al-Quran tersebut diperdagangkan. Yang ketiga, mendirikan kurang lebih 250 perpustakaan di beberapa masjid Yordania. Keempat, memberikan bantuan kepada fakir miskin, rumah sakit, dan orang-orang yang membutuhkan. Adapun hal-hal tersebut membuktikan bahwa Yordania telah memanfaatkan dengan baik harta benda wakaf yang dimiliki negara Yordania.